Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya ingin bercerita syair kehidupan Satrio Piningit. Dalam pembahasan kali ini, saya ingin mengangkat sebuah cerita yang banyak beredar dan ramai dibahas. Munculnya Satrio Piningit di tahun 2023. Saya sempat mencari data, karena yang saya tahu tidak begitu kuat kalau Satrio Piningit muncul di tahun 2023. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Dalam imajinasi pemikiran saya, sesuai dengan literatur buku yang ada, diceritakan hanya tertera beberapa cerita-cerita yang menggambarkan tentang keberadaan sosok Satrio Piningit, seperti tanda alamnya di tahun kembar, jadi kalau berita kehadirannya di tahun 2020 itu akan masuk dalam cerita yang ada, ataupun kehadirannya masuk kepada tahun 2022 itu pun masuk dalam cerita. Tapi kalau tahun 2023 saya belum menemukan bentuk ceritanya tentang kehadirannya di tahun 2023. Terlepas dari cerita itu, saya ingin menggarisbawahi, dalam cerita literatur buku yang ada, Satrio Piningit itu muncul dari bawah, bukan seorang tokoh yang sudah ada. Dalam cerita yang ada, Satrio Piningit itu muncul karena keadaan yang memaksanya untuk muncul. Seperti sebuah fenomena alam besar yang terjadi, membuat Satrio Piningit bergerak untuk keluar dan menyelesaikan masalah fenomena alam itu, ataupun karena gejolak sosial yang cukup besar yang membuat Satrio Piningit pun bergerak untuk menyelesaikan
Itu menurut cerita yang saya tahu. Di lain cerita, Satrio Piningit pun tidak tahu dirinya Satrio Piningit. Setelah dia membantu menyelesaikan baik permasalahan fenomena alam maupun permasalahan gejolak sosialnya, barulah orang mengerti bahwa dialah Satrio Piningit. Jadi, kalau banyak cerita yang mengatakan dirinya telah menemukan Satrio Piningit, saya kurang begitu mengerti. Karena beberapa panduan buku itu kuat mengatakan Satrio Piningit sendiri tidak tahu dirinya Satrio Piningit. Tapi karena sebuah kejadian ataupun karena sebuah keadaan, akhirnya orang-orang tahu dialah Satrio Piningit. Kalau memang terjadi sebuah kejadian alam yang cukup besar ataupun gejolak sosial yang cukup besar dan tiba-tiba muncul seseorang yang mampu menyelesaikannya, memang patut kita perhatikan siapa orang itu. Itu menurut imajinasi pikiran saya. Dan hal lain yang harus diperhatikan untuk melihat apakah dia sosok seorang Satrio Piningit atau orang-orang yang terpilih dan dipilih adalah akhlaknya, etikanya, dan budi pekertinya. Karena kalau dia tidak memiliki itu, saya sendiri kurang begitu bisa mengerti kalau ada manusia-manusia pilihan yang tidak memegang teguh prinsip tentang akhlak, budi, dan pekerti. Sengaja saya membuat konten ini untuk melanjutkan cerita tentang konten sebelumnya seputar Satrio Piningit. Jadi lebih jauh, saya ingin membahas menurut imajinasi pemikiran saya, Satrio Piningit yang ditunggu adalah manusia yang benar-benar bisa dan mampu menyelesaikan permasalahan yang cukup besar, baik fenomena alam maupun gejolak sosial yang dia sendiri tidak mengerti harus dari mana memulainya. Itu menurut imajinasi pemikiran saya. Jadi, bukan manusia-manusia yang sudah mengetahui dirinya adalah Satrio Piningit. Karena dari beberapa bacaan buku, literatur buku yang saya tahu selalu mengatakan dianya tidak tahu bahwa dialah sang terpilih itu. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.